Ya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam seorang pribadi atau diri kita ada banyak aspek kehidupan. Yang paling utama adalah akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Karena setiap manusia diciptakan, itulah tiga kekuatan rohani yang serentak dianugerahkan Tuhan ke dalam diri kita. Untuk dengan kekuatan itu kita mengelola kehidupan yang dianugerahkan Tuhan, pakai otak, pakai hati, pakai iman. Otak untuk berpikir, hati untuk mencintai, dan iman untuk kita berpasrah dan berserah kepada rencana dan kehendak Bapa. Nah, tiga kekuatan ini yang sangat penting di dalam diri seringkali kurang kita jaga, kurang kita pakai. Padahal itu adalah modal. Kalau bahasa kami yang ikut sinode kemarin itu seperti titik magnetik. Artinya sesuatu yang memikat, yang membuat orang punya daya tarik untuk terpesona atau terpikat dengan kita. Dan memang kenyataannya kalau orang punya otak bagus, hati bagus, kehendak atau iman bagus, pasti dia menjadi seorang pribadi yang menarik. Nah, hari ini Yesus meminta kita untuk memperhatikan salah satu dari tiga kekuatan itu, yaitu hati. Dan hati itu adalah pusat dari seluruh tiga kemampuan yang ada, dan bahkan hati itu menjadi pusat dari seluruh keberadaan diri kita. Kalau hati tenang, pasti pikiran bagus, iman juga bagus. Kalau hati tidak tenang, pasti pikiran tidak bagus, demikian juga iman tidak bagus. Maka hati itu sumber dan pusat. Yesus meminta kita untuk jaga hati. Kenapa? Kenapa Tuhan peduli untuk kita jaga hati? Selain karena hati itu pusat yang menentukan seluruh diri kita dan hidup kita, hati adalah bait Allah, tempat di mana Allah tinggal dan berdiam di dalam diri kita. Kalau ada Allah di hati, pasti pikiran kita bagus, iman kita bagus, seluruh diri dan hidup kita pasti juga bagus, karena Tuhan yang akan mengarahkan kita pada jalan yang benar. Tapi kalau tidak ada Tuhan di hati, apalagi kalau ada hantu atau iblis, itu yang membuat pikiran kita selalu galau, kotor, gelap, dan tidak akan produktif dan inspiratif. Maka jaga hati memang penting. Hati ini perlu dijaga karena dia adalah sumber cinta. Kalau kita mengatakan hati adalah bait Allah dan Allah adalah kasih, maka hati adalah sumber kasih. Kalau hati punya kasih, pasti seseorang akan hidup baik. Tapi kalau tidak ada kasih di hati, pasti orang tidak hidup baik dan tidak pernah bahagia. Jadi menjaga hati itu penting. Dan dalam Injil hari ini Yesus mengajak kita khusus jaga hati dari keterlekatan kepada hal-hal duniawi, ketertarikan duniawi, atau apapun yang membuat kita seperti terjebak dalam perasaan yang membuat kita lupa
bahwa hidup itu anugerah Allah. Dan memang dalam kenyataan, apapun bentuk keterlekatan dan hal-hal menarik dari dunia, itu yang seringkali membuat kita lupa dengan Tuhan, karena terlanjur asik dengan dunia. Apalagi kalau hal-hal duniawi kita jadikan harta dalam hidup, itu yang membuat kita melemparkan Allah dari hati. Karena Yesus bilang apa? Di mana hartamu berada, di sana juga hatimu berada. Kalau kita jadikan Tuhan dan iman sebagai harta, maka otomatis hati kita selalu terpaut dan terarah kepada Allah. Kemudian kenapa hati perlu dijaga? Karena hati ini sumber ketenangan hidup. Dalam bacaan pertama kita menemukan Daniel yang kemudian gelisah dan cemas karena ia menemukan sebuah penglihatan yang dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi dan makna dari penglihatan itu. Maka hatinya gelisah, lalu ia meminta orang untuk memberikan penjelasan tentang makna dari penglihatan itu. Nah, kita hidup di dunia di mana tidak semua orang peduli untuk memperhatikan hati. Jangankan menjaga hati orang, jaga hati sendiri itu susah. Dan memang ini pekerjaan yang tidak mudah. Jaga hati itu pekerjaan yang tidak mudah. Dulu waktu saya masih frater, kalau main bola, tugas saya itu jaga gawang. Dan itu gampang, karena kita lihat arah bola itu kemana, pasti kita tangkap. Demikian juga jaga-jaga apapun yang di dunia, gampang. Jadi satpam juga gampang. Tapi jaga hati ini susah. Karena kita tidak melihat di mana hati itu berada, bagaimana cara menjaganya. Tapi Tuhan punya tips untuk kita jaga hati, yaitu jaga hati dalam doa. Karena memang hanya doa yang membuat kita bisa menjaga hati. Kalau kita terus menjaga hati dengan doa, berarti kita menjaga hati dengan Tuhan. Karena doa itu bertemu dengan Tuhan. Dan seperti apa yang saya katakan di bagian awal, kalau sudah ada Tuhan di hati, tidak perlu takut dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, bahkan dengan seluruh hidup kita. Karena Tuhan itu sebenarnya sudah mengatur seluruh kehidupan kita. Kapan sesuatu terjadi dengan kita, kapan sesuatu yang indah terjadi dengan diri dan hidup kita. Yang paling penting, selalu arahkan hati kepada Tuhan dan biarkan Tuhan jaga hati kita. Semoga Tuhan memberkati.